Halo Cihui People, kembali lagi dengan Bioskop Cihui. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film tentang kisah kelompok remaja yang terjebak dalam perjalanan panjang tanpa akhir, dipaksa terus berjalan dalam aturan kejam, di mana berhenti berarti kematian. Seperti apa kisah dari mereka semuanya? Langsung saja kita ulas film berjudul Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Ray yang sedang dalam perjalanan bersama ibunya menuju kawasan markas militer. Tujuan Ray ke sana adalah mengikuti sebuah perlombaan bernama Long Walk yang menjanjikan hadiah uang tunai yang sangat besar dan satu bonus tambahan, yaitu apapun keinginan akan dikabulkan. Apapun. Nampak ibunya sebenarnya kurang setuju karena nyawa akan jadi taruhannya. Tapi Ray tetap ngotot untuk ikut perlombaan itu. Dan kita belum dikasih tahu apa alasan dibalik Ray tampak yakin untuk mempertaruhkan nyawanya. Be a good boy, okay? Okay, I will. It's gonna be okay. I'll see you in a few days. Okay. Alright. Setelah sampai di lokasi, Ray berkenalan dengan beberapa peserta lain yang bernama Peter, Stephen, Hank yang merupakan keturunan Cina, Becker yang penuh sopan santun, lalu Gary dan anak muda bernama Curly. What's your name? Curly. Here he comes. Sit down, boys. Tak lama kemudian, muncullah penyelenggara kompetisi tersebut. Dia sering dijuluki dengan nama The Mayor, penguasa nomor 1 di negara itu, pemilik kekuasaan tertinggi di sana. The Mayor memanggil para peserta satu persatu untuk menggunakan sebuah kalung lencana sebelum perlombaan dimulai. Number 1. Number 5. Number 19. Number 38. Look, son. Terlihat pada urutan ke-38 ada seorang pria bernama Billy yang merupakan anak dari The Mayor yang juga ikut dalam perlombaan itu. Setelah membagikan lencana pada 50 peserta, The Mayor kembali menjelaskan peraturan yang dimana peraturannya adalah mereka harus berjalan tanpa berhenti di jalur yang ditentukan. Apapun alasannya tidak boleh berhenti, kecepatan juga tidak boleh di bawah batasan yang berlaku. Jika melambat selama 30 detik, maka peserta akan mendapatkan peringatan. Jika 3 kali berturut-turut mendapat peringatan, maka pada peringatan keempat mereka akan dihukum. Namun jika peserta berhasil tidak melakukan kesalahan dalam 3 jam, kesalahan sebelumnya akan dimaafkan dan dihitung dari 0 lagi. Tapi yang paling mengejutkan adalah, dalam perlombaan ini hanya boleh ada satu pemenang tunggal yang berhak mendapatkan hadiahnya. I see hope. If you refuse to give up, any of you can win. I said. Setelah membacakan peraturan, The Mayor juga menyampaikan bahwa perlombaan tahunan ini disiarkan ke seluruh negeri dan pasti akan mengubah hidup sang pemenang. Ajang ini juga dianggap sebagai simbol kebangkitan bangsa. Tidak lama dari itu, The Mayor juga menembakkan pistol sebagai tanda dimulainya perlombaan mematikan itu. Saat perjalanan dimulai, mereka pun diiringi oleh kendaraan-kendaraan militer di sampingnya. 5 mil pertama mereka nampak menikmati perjalanan itu, mereka ngobrol, makan sambil jalan, bercanda-canda sambil mengatur kecepatan berjalan yang ditentukan oleh jam di pergelangan tangan mereka. Tak lama kemudian, tepat di atas jembatan ada seseorang peserta yang tali sepatunya lepas dan juga ada kerikil di sepatunya, sehingga ia berhenti untuk membenarkan tali sepatu. Disitulah dia mendapat peringatan dan ketegangan pertama dalam perlombaan ini terjadi. I got a rock in my fucking shoe. Holy shit. Second warning. Fuck, he's still fucking down then. Third warning. Dumbass. Setelah kepanikan pertama itu, sambil perjalanan mereka mulai lumayan panik. Di sanalah mereka saling bercerita alasan-alasan kenapa bersedia mengikuti perlombaan dan mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi seperti ini, sambil mereka jalan karena memang filmnya jalan terus, di sini kami akan merangkumkan alasan dibaliknya. Mungkin juga ada yang kepikiran,
kok bisa orang mau ikut perlombaan di mana peluang kemenangannya berarti 1:50. Ternyata para peserta yang ikut perlombaan itu bukan hanya tentang hadiah, tapi juga ada kehancuran mental yang mendorong mereka ikutan. Mereka adalah kumpulan orang yang merasa hidupnya sudah hancur, buntu, dan tidak ada jalan keluar. Daripada bunuh diri, mereka memilih ikut sebagai pertaruhan terakhir mereka. Bahkan ada yang ikutan karena saking miskinnya, dia selalu khawatir akan bagaimana hari esok. Karena hal-hal kefrustasian seperti itu, mereka pada kepikiran untuk ikut lomba saja daripada mati sia-sia. Intinya mereka merasa hidup tidak ada gunanya. Kumpulan jiwa-jiwa yang putus asa rela mengambil resiko gila demi satu kesempatan seberapa kecil peluangnya. Yang jelas mereka ingin lari dari penderitaan hidup mereka masing-masing. Penderitaan yang mereka alami juga penderitaan hasil dari negaranya yang mempunyai sistem kekuasaan penuh darurat militer. Semua masyarakat menderita, siapapun yang berada pandangan dengan negara akan dihanguskan. Karena itulah mereka memutuskan untuk ikut daripada hidup terus menderita. Singkatnya, setelah saling bertukar cerita, kini perjalanan makin panjang hingga pada titik 17 mil atau sekitar 27 km. Seorang peserta muda bernama Carly mengalami kram. Disitulah kepanikan benar-benar terjadi, karena pada titik itulah kematian pertama tercatat. You with us. Come on, keep walking. Okay, good. All right, see this? Come on, stick with me. Yeah, that's it. Just keep walking. 1, 2, 3, 4. That's it. You got it. Come on, Kirby. It's just you and me. Come on. Warning, number 7. Third warning. Oh, it ain't fair! Yes, stop. Let's go. Keep moving. Melihat kejadian itu, para peserta mulai merasakan panik yang sebenarnya. Mulai timbul rasa menyesal sudah ikutan, ada yang sedih, tapi juga ada yang senang karena peserta semakin berkurang. Di tengah kerasnya perlombaan, tampak ada gadis kecil yang mendukung Ray dan menunggunya di seberang jalan untuk memberikan semangat. Dan di saat itu juga ada peserta kedua yang mendadak kejang-kejang, mulut berbusa karena tidak bisa lagi menahan kelelahan. Second warning. Fucking smiling. The odds just went up for us. Setelah kejadian itu, keadaan makin panas karena mereka merasa kematian juga dekat dengan diri mereka. Pada mil pertama, beberapa pemain mulai curang dengan mengolok-olok yang lain, menjadi provokatif agar peserta lain emosi dan cepat lelah sampai memicu emosi salah satu peserta. Rank. You're saying your mama names you fucking Rank. Your goddamn name is Rank. On you some other way. Warning. What? Rank, don't even fucking kill you. Can't take a fucking joke? Fuck. I think your mama was giving out coupons. Second warning, number 19. Get up, Ryan. Get up! Warning. Hey! You're not just a pest no more. Now you a martyr. He came after me. Di tengah ketegangan itu, kenyataan biologis manusia mulai menunjukkan dampaknya. Tubuh yang butuh tidur, makan, minum, dan beristirahat, bahkan kebutuhan alamiah seperti buang air besar pun tidak bisa terelakkan. Nampak suatu peserta kehilangan kendali, tidak bisa menahan kebelet dan terpaksa berhenti buat nungging. Tapi karena tidak keluar-keluar, dia jadi berhenti kelamaan dan melanggar peraturan hingga akhirnya kebelet itu mengantarkan pada nafas terakhirnya di perlombaan itu. Better be dirty than fucking dead. Your fucking leg. Oh my god. Singkatnya, pada mil ke-35, langit mulai gelap dan di sana Mayor mengingatkan bahwa keadaan malam akan memperberat kondisi. Benar saja, saking lelahnya saat tengah malam, Ray sampai tertidur sambil berjalan hingga dibangunkan oleh Gary. Tapi karena melakukan pelanggaran itu, Ray mendapat 3 peringatan. Artinya, jika mau selamat, maka dalam 3 jam ke depan, Ray tidak boleh melakukan pelanggaran sampai kesalahannya terhapus. Tidak cuma Ray, di momen itu juga banyak peserta lain yang telah mencapai batas kemampuannya hingga mengakibatkan pelanggaran massal yang terjadi. Peserta pun berguguran. You were gonna die on this hill. Maybe more than half. Number 8. 28 total. Number 41. You're gonna fucking die tonight, Garrity. I can fucking feel it. You're gonna fucking give in, aren't you? I feel faint. Top of the hill. Hey.
Tapi beruntungnya, dalam keadaan yang kacau itu di mana Gary terus-menerus melakukan hal provokatif agar Ray emosi, di sana Peter mencoba menenangkan Ray dan lebih baik mengabaikan omongan si provokator. Put your canteen over your head. Keep one foot in front of the other. That's it. Singkatnya, hari mulai terang dan kini sudah mencapai 59 mil dan menyisakan 18 peserta saja. Nampak ada seorang pria yang berkacamata yang akan segera menyerah karena pergelangan kakinya tidak memungkinkan lagi. Warning. Warning. Third warning. Setelah itu perjalanan pun dimulai berubah di mana yang tadinya saling bersaing, kini saling tolong-menolong, saling menguatkan. Mereka berpikir jika mereka datang ke sana karena alasan hidup tidak berguna, kenapa mereka tidak melakukan hal berguna di detik-detik terakhir mereka hidup? Mereka pun makin solid, tidak peduli soal kemenangan dan melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu, saat perjalanan telah mencapai 100 mil, si mayor memberikan selamat atas ketangguhan para peserta. Tapi tiba-tiba, salah satu peserta yang sudah tidak kuat nekat lari dari perlintasan sampai pada akhirnya dieksekusi. Tidak lama setelah itu, Peter mencoba mendekati Ray. Peter menanyakan apa sebenarnya alasan Ray ikut perlombaan itu, karena Ray terlihat sangat berambisi. Ray pun bercerita bahwa ia takut karena ingin melihat pembunuh ayahnya dari dekat. Diketahui ayah Ray adalah seorang aktivis penulis buku tentang kebebasan. Nah, karena ceritanya di film ini negara dalam kondisi darurat militer, akhirnya ayah Ray pun dicap pengkhianat negara, dianggap melawan pemerintah dengan buku-bukunya yang bersuara soal kebebasan. Ayah Ray dihabisi oleh si mayor di depan mata Ray. Karena itulah Ray ingin ikut perlombaan dan membalas dendam atas nama ayahnya karena mereka semua tahu setiap pemenang berhak meminta satu permintaan apapun. Perjalanan pun berlanjut pada jarak 170 mil. Beberapa dari mereka saking lelahnya mulai kehilangan kewarasan hingga pada malam harinya nampak Hank yang sudah tidak bisa bertahan lagi nekat menggunakan tenaga terakhirnya untuk melakukan hal konyol. You alright? Talk to me. Hank. Warning. Hank! 46. Hey! Hey, get that fucker! Warning. 40. Kini tiba di 209 mil dan menyisakan 6 peserta saja. Kecepatan jalan masih diatur tapi kewarasan mulai hilang. Penyesalan mulai semakin dalam. Berhenti pun sama dengan mati. Bahkan saking frustasinya Gary memilih berhenti dengan cara melukai diri sendiri. Just keep... Ah, fuck, man. Hey, Buck! What the fuck? Oh God, I fucking knew that. Pada mil 278, peserta benar-benar kehabisan tenaga. Bahkan sepatu milik Ray jebol dan terpaksa harus melepaskannya. We live to fight another day. Damn part of my shoe fell. Warning. Number 47. Tidak lama setelah itu tampak ibu Ray yang menyaksikan perjuangan anaknya dari seberang jalan dan entah apa yang dipikirkan Ray. Ray memilih berbalik arah menghampiri ibunya untuk meminta maaf sebelum dia mati. Warning. 4 seconds. Warning. Sorry. I'm so sorry. Please, I just want to please. Calm down. I don't want to think about it. Beruntungnya saat itu Peter menyadarkan Ray untuk sadar dan melanjutkan perjalanan. Tapi karena lelah yang sudah tidak bisa ketahan dengan keadaan yang sudah gak karuan, si pria gondrong bernama Parker tidak ingin mati sia-sia. Dia memilih menghentikan perjalanan tapi dengan merebut senjata dan menembak salah satu petugas. Goddamn motherfucker! Pada malam harinya juga, nampak si Arthur yang tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dia memilih meminta tolong kepada Ray dan Peter untuk memberikan kalung lencana yang ia punya kepada neneknya sebagai permintaan maaf. Give this to my grandma. Mike, Of course. I promise me. Promise me. I promise. Promise. Warning. Second warning. Third and final warning. Singkatnya, kini menyisakan 3 peserta, yaitu Ray, Peter, dan Billy, anak si mayor. Anak si mayor sudah mimisan segala macam. Di sana dia bercerita keinginannya mengikuti perlombaan itu sebenarnya karena rasa frustasi, di mana dia merupakan anak di luar pernikahan dari si mayor dengan kerakusan si mayor terhadap wanita.
Berpuluh-puluh wanita melahirkan seorang anak tanpa ayah dengan kekuasaan yang Mayor miliki. Banyak anak dan ibu yang menderita atas kepaksaan si Mayor. Karena itulah, Billy ikut perlombaan dan akan menolong korban-korban yang terlantar atas ulah si Mayor jika Billy berhasil menang. Tapi keadaan sudah tidak memungkinkan. Billy sudah mimisan parah dan akhirnya memutuskan berhenti. Honor. Good luck. Do me. 50% chance now, Pete. Kini perlombaan hanya menyisakan Ray dan Peter di tengah kerumunan itu, di mana adalah garis akhir yang ditentukan. Tapi kalau masih ada 2 peserta, maka mereka harus melanjutkan perjalanan sampai ada yang kalah. Di sana, tiba-tiba Peter berhenti menunduk dan berniat memberikan kemenangan untuk Ray saja. Pete, what are you doing? You gonna do this for your mom. Get up. This is for your mom. Ray! Being a brother, just walking me a little more, okay? Okay. Tapi nampak Ray kembali membangunkan Peter dan memaksa melanjutkan perlombaan. Tidak lama saat Peter sudah mau jalan, ternyata Ray malah mengorbankan kemenangan untuk Peter. Hey, what you do? Ray! I can't. Get the fuck off! Ray! May God reward your bravery. Akhirnya Peter pun menjadi pemenang dan tidak butuh waktu lama saat Mayor turun memberikan selamat kepada Peter. Mayor juga langsung menawarkan hadiah satu permintaan apa yang ingin Peter dapatkan. Tidak neko-neko, Peter cuma minta senjata yang dipegang oleh petugas di sampingnya. Dan di sana, Mayor pun langsung menuruti permintaan itu dan tidak disangka-sangka. Ternyata Peter meminta senjata itu untuk menembak si Mayor karena dia ingin perlombaan tidak manusiawi itu dihentikan dan manusia di balik kekuasaan yang otoriter harus dibasmi. Put the gun down. Put the gun down. Don't throw it away. This is for Ray. Buat kalian yang bertanya-tanya dan mikir kok film gak masuk akal, kok ada ya yang mau ikutan perlombaan seperti itu? Film ini sebenarnya adalah bentuk sarkas atas pemerintah negara yang gila berkuasa sepenuhnya dan semua rakyat tertekan seperti yang dibilang di awal, karena negara sedang dalam darurat militer. Si Mayor penguasa tunggal yang tidak bisa dibantah suka seenaknya mengambil kebijakan. Jadi banyak orang yang mau ikut karena hidup sebagai masyarakat akan lebih menyakitkan daripada ikut perlombaan. Maka dari itu para peserta lebih milih mati di perlombaan daripada harus hidup menjadi masyarakat dengan kekuasaan otoriter si Mayor. Contohnya ayah Ray yang bersuara malah dihabisi. Billy yang mengungkapkan bahwa si Mayor memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas perempuan tanpa tanggung jawab. Dan Peter yang muak dengan perlombaan tahunan itu. Muak dengan kekuasaan yang salah kaprah. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.